Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everyone. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Nah, hari ini udah episode kesekian untuk sesi kita Notes for Miss Revi. Jadi seperti biasa, saya bakalan bacain komentar-komentar dari siswa saya yang udah pernah mereka berikan di semester sebelumnya. Jadi ini istilahnya student feedback, dan biasanya ini dari kelas yang saya mengajar, baik itu biasanya sih yang satu semester gitu. Jadi yang memang pertemuan dengan saya itu lumayan lama dan intens. Oke, jadi langsung aja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan juga jangan lupa di turn the notification on biar kalian nggak ketinggalan mengenai update di channel ini ya. Oke, mungkin langsung aja saya ambil dulu jarnya. Nah, ini dia jar yang kita tunggu-tunggu, tapi saya udah pilihin beberapa untuk saya bacakan karena saya ngelihat bahwa ini saya bisa ngasih komen juga dan mungkin bisa diambil manfaatnya gitu ya. Nah, kita baca aja. Yang pertama itu dari salah satu siswa saya di LP3I. Ini dia tahun 2017. Thank you for all the knowledge you've given to us. I hope we can meet again, even though I might be not your students anymore. Thank you for everything. I hope I can be like you, be a smart girl, and loved by all the students, and get scholarship. I mean, I love you, Miss. Nah, ini dia. Karena memang kadang-kadang ada kelas setelah semester selanjutnya itu di rolling gitu. Apakah dosennya yang di rolling atau siswanya yang di rolling. Makanya kadang-kadang mereka sering bilang kalau misalnya kedepannya saya udah nggak jadi siswanya Miss lagi. Oke, nah ini agak menarik. Miss, mohon bantuannya di absen saya ya. Terima kasih telah mengajarkan kami. Maaf jika saya sering terlambat. Nah, ini kenapa ini ada namanya tapi kayaknya nggak perlu saya sebutkan. Nah, ini kenapa Miss mohon bantuannya di absen. Mungkin kalau yang udah nonton episode pertamanya tahu kalau salah satu cara biar efektif Notes for Miss Revi ini adalah kita beritahu ke siswa bahwa kita bakalan baca mengenai evaluasi yang mereka kasih itu setelah semua urusan kelas selesai, setelah kita submit nilainya ke akademik. Jadi mereka tidak perlu minta yang namanya nilainya ditambah atau minta yang seperti ini absennya itu diperbaiki gitu. Jadi memang murni kita mau feedback yang kita dapatkan itu lebih ke performanya kita dari. Nah, ini dia dari kelas ini dari kelas LP3I saya. Wow. Aku nggak suka pertama kali kasih game, aku takut aku nggak bisa, aku kesel nggak dapat nilai, tapi ternyata aku salah sedikit nilai kuis yang diberikan sangat berarti bagiku. Intinya aku pikir Miss hanya peduli pada mereka yang pintar dan mahir, ternyata aku salah. Thank you Miss, thanks for everything. Semoga senyumanmu dicatat amal ibadah bagimu. Amin gitu ya. Nah, inilah dia, terkadang banyak yang siswa nganggap kalau kadang-kadang mereka berasumsi bahwa saya hanya peduli dengan sekelompok mahasiswa aja gitu. Jadi kalau misalnya baru awal kita ngajar di satu kelas, itu sebenarnya udah ada pre-briefing gitu sebelumnya sama dosen-dosen sebelumnya. Jadi saya selalu tanyain, misalnya saya dapat kelas, saya tanyain sama bagian akademik mengenai anak-anak yang berada di kelas saya, bagaimana kemampuan mereka, siapa yang harus saya lebih perhatikan, siapa yang istilahnya spesial dalam artian bermasalah gitu ya.
Kemudian juga saya biasanya akan diskusikan kalau seandainya ini kelas di semester kedua gitu. Jadi saya bakalan cari dosen semester pertamanya dan saya bakalan tanyain mengenai mereka gimana kemampuan mereka, apa yang harus saya lakuin gitu. Jadi masuk ke kelas itu nggak cuman langsung masuk ketemu siswanya, tapi terkadang ada kelas-kelas yang memungkinkan saya untuk melakukan sedikit riset sebelum saya masuk. Kecuali kalau memang ada kelas yang memang baru pertama, itu biasanya yang saya lakukan, saya bakalan lepaskan pertanyaan ke kelas dan saya bakalan lihat siapa yang muncul. Dari situ saya coba untuk tanyakan ke dia beberapa kali untuk memastikan apakah dia benar-benar mampu ataukah dia confident-nya yang bagus. Karena mungkin kemampuan bahasa dia masih kurang, penggunaan vocabulary-nya masih banyak yang salah, pronunciation-nya masih amburadul, tapi dengan confident yang bagus itu dia bisa juga muncul gitu. Jadi saya mau lihat biar nanti treatment yang saya kasih ke siswanya bisa disesuaikan gitu ya. Itu dia, makanya kenapa kadang-kadang ada siswa yang ngerasa kalau saya lebih memihak ke sekelompok orang gitu, padahal enggak, itu cuman beberapa strategi yang saya terapkan. Kayak mau perang aja pakai strategi ya, tapi ya sih kita berperang. Masuk kelas itu kadang-kadang kayak berperang, kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Oke, nah ini dia. Sorry Miss, terkadang saya kurang mengerti atas pelajaran ini, tapi asik juga belajarnya Miss. Banyak kurang mengertinya. Miss, saya ingin dalam pelajaran ini lebih mendalam lagi, kalau bisa dari awal-awal kali Miss, biar ngerti. Terkadang kalau misalnya kita ngajar di kelas, ada beberapa kelas itu yang disesuaikan levelnya. Berarti mereka udah dapat tes duluan, jadi nanti mereka bisa, kemampuan mereka itu berada di kelas yang sama. Siswa yang mempunyai kemampuan yang sama berada di kelas yang sama. Mungkin kita nggak terlalu sulit ya untuk handle kelasnya, untuk pemberian materinya, karena mereka rata-rata kemampuannya itu sama. Tapi pada saat ada kelas yang dimana siswa yang pinter banget di situ, yang kurang banget di situ, nah di sini kita harus cari jalan tengahnya gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan materi yang tidak terlalu berat buat yang paling rendah, tapi tidak juga membosankan buat yang udah level yang di atas gitu. Jadi, nah dan ini yang terakhir, ini dari kelasnya Akses, ini tanggal 18 November 2017. Miss, maafin saya suka belajar sama Miss karena Miss Revi tegas dalam mengajar kami semua. Miss yang sabar ngajarin kami. Makasih udah ajarin kami. Sayang Miss Revi. Ini siapa ya? AM nih kodenya dari anak kelas Akses. Ada di kelas itu harus ada yang seriusnya, tapi juga harus ada yang funnya. Jadi ini harus dibalancekan. Jangan semuanya kayak fun, maksudnya kayak senang-senang sampai kadang-kadang kita lupa kalau kita lagi belajar. Kadang-kadang siswa pada saat mereka nganggap kalau kita itu enak untuk diajak ngomong dan sebagainya, mereka lupa kalau tugas mereka juga harus belajar gitu. Tapi pada saat kita terlalu serius banget, mereka tertekan gitu. Jadi jadi lagi-lagi solusi yang ditawarkan adalah gimana kalau kita punya set of procedure yang mereka memang harus ikutin, tapi juga at the same time mereka punya waktu untuk bisa having fun dalam belajar gitu ya. So, I think that's all for now. Thank you so much yang udah nontonin, yang udah setia nonton YouTube saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada saran, kalian bisa langsung tulis di bawah. And jangan lupa di subscribe, like, and comment. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.